validasi data. Jadi Bapak Ibu akan berperan serta aktif untuk mengentry datanya Bapak Ibu masing-masing. Jadi Bapak Ibu harus menyediakan dulu berkas-berkas yang dibutuhkan, yakni ijazah terakhir, kemudian kartu keluarga, dan KTP. Ijazah terakhir dan KTP dan kartu keluarga itu sudah mewakili data-data Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu masuk ke alamat datamahasiswa.com. Jadi di dalam datamahasiswa.com ini Bapak Ibu akan memasukkan NIM dan password yang diperoleh dari LPTK nanti. Jadi kami akan mengirimkan akun mahasiswanya Bapak Ibu ya untuk mengisi data di laman datamahasiswa.com. Dicatat ya Bapak Ibu alamatnya supaya tidak ada lagi yang bertanya, Pak, kami entry data di mana, divalidasi data di mana. Jadi alamatnya Bapak Ibu ketik datamahasiswa.com. Pastikan Bapak Ibu ya supaya menghindari kesalahan gunakan laptop. Karena fitur-fitur lebih lengkap kalau menggunakan laptop dan lebih detail datanya. Di awal Bapak Ibu, pastikan untuk tidak menggunakan akun orang lain. Jadi kami akan mengirimkan itu user dan akun secara kolektif. Jadi tidak mungkin kami japri satu persatu sekian ribu orang. Jadi kami akan kirimkan secara kolektif data akun mahasiswanya. Untuk itu, Bapak Ibu ketika login ke dalam sistem datamahasiswa.com, pastikan data awal yang ditampilkan adalah nama Bapak Ibu sendiri. Kami percaya bahwa Bapak Ibu di sini semua teliti. Pastikan seperti ini Bapak Ibu ya. Setelah login, ada namanya, halo, di sini ada Zuriatul Azizah. Klik tombol di bawah untuk melengkapi data Anda. Jadi Bapak Ibu klik yang warna biru ya. Kita mau entry data lengkap. Klik edit profile. Akan masuk ke sistem seperti ini. Formulir ya, ini formulir. Dalam formulir Bapak Ibu kami sudah membuat notis dan keterangan-keterangan yang kami warnai merah. Di sana adalah beberapa keterangan-keterangan yang harus diperhatikan. Jadi data diri yang pertama adalah NIM, Bapak Ibu tidak bisa edit datanya di sini. Nama ini pastikan Bapak Ibu sama persis dengan yang tertulis pada ijazah sebelumnya, terakhir. Ijazah terakhir. Kalau ijazahnya S1 ya S1, kalau ijazahnya S2 ya S2. Kalau di ijazahnya ada gelarnya Bapak Ibu, jangan kalau di ijazahnya itu ada gelarnya, silahkan ditulis ada gelar-gelarnya juga. Namun kalau di ijazah S1-nya tidak tertulis gelar sarjana atau gelar magisternya, jangan ditulis Bapak Ibu. Itu akan tercatat perbedaan data. Jadi contohnya, misalkan Stefanus Ngodo, di ijazah sarjana saya itu tidak ada Skom atau SPD. Di sini karena saya sudah SPD, saya ketik nih SPD. Jangan Bapak Ibu ya, gelarnya tidak dicantumkan. Jenis kelamin saya rasa jelas. NIK, nah ini yang paling sering bermasalah. NIK ini nomor KTP ya, nomor induk kependudukan ya. Pastikan sesuai Bapak Ibu. Lihat ulang-ulang, baca ulang-ulang. Jangan sampai salah. Kemudian nomor ijazah dan sertifikat nasional. Ini yang paling sering ditanyakan juga.
Sementara di sini kami sudah menuliskan isinya di sini. Bapak Ibu yang tidak punya NISN, Bapak Ibu guru-guru lama dulu ini belum ada NISN, silakan diisi dengan angka 0 sampai 10 karakter atau 9 sampai 10 karakter. Tidak ada masalah. 9 atau 0 ya Bapak Ibu ya. Sebanyak 10 karakter. Kita lanjut. Berikut NPWP Bapak Ibu ya. NPWP ini silakan diisi. Kemudian data kewarganegaraan. Data kewarganegaraan jelas. Nah, ini jalur masuk ya Bapak Ibu ya. Harap diperhatikan jalur masuk. Jalur masuk adalah kerjasama pemerintah. Jangan pilih jalur-jalur yang lain. Jalur masuk adalah jalur kerjasama perusahaan atau institusi pemerintah. Karena ini adalah merupakan kerjasama antara universitas dengan GTK. Kemudian tempat lahir ini wajib sesuai dengan ijazah asal. Jadi ijazah S1 tertulis Lombok Timur, maka tulislah Lombok Timur. Jangan tulis nama kabupatennya. Tulislah Lombok Timur misalkan. Tanggal lahir saya kira jelas ya, wajib sesuai dengan ijazah. Agama jelas. Kecamatan Bapak Ibu ya, kecamatan. Nah, ini saya harus share contoh ya Bapak Ibu ya. Izin saya share screen lagi supaya contohnya langsung ya Bapak Ibu ya. Oh, nanti kita bahas di kemudian. Sebentar saya akan contohkan yang paling sering dipermasalahkan. Kecamatan ini jelas ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ketik saja nama kecamatannya, akan muncul list data kecamatannya. Kemudian alamat ini boleh sesuai KTP ataupun domisilinya Bapak Ibu silakan disesuaikan ya. Kemudian wajib diisi juga di sini ada kode pos, nomor HP, dan email. Jadi Bapak Ibu, alamat email itu silakan Bapak Ibu isi alamat email mau pakai Gmail, Yahoo, silakan. Mau pakai yang belajar.id silakan, tidak ada permasalahan di sini. Biaya masuk kuliah. Nah, di sini Bapak Ibu. Biaya masuk kuliah di sini harus memilih 0 rupiah. Kemudian, maaf saya melewatkan ini. Jenis pendaftaran ya Bapak Ibu ya. Jenis pendaftaran. Untuk PPG saat ini, jenis pendaftarannya adalah PPG non-PLPG. Non-PLPG. Jadi Bapak Ibu, nanti sebentar saya akan demokan bagaimana memilih jenis pendaftaran ini. Intinya Bapak Ibu adalah memilih non-PLPG supaya bisa menempuh 27 SKS ya. Kemudian jenis pembiayaan kuliah itu beasiswa penuh. Ini adalah data-data yang wajib diisi. Data ayah dan data ibu. Data ayah ini Bapak Ibu itu wajib diisi namanya. Yang wajib itu adalah nama ayah dan nama ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau orang tuanya sudah meninggal, ini yang paling sering bertanya nih, lucu juga ya. Orang tua saya sudah meninggal, terus saya harus bagaimana isi apa? Mohon maaf Bapak Ibu, yang kita minta ini datanya. Jangan tulis almarhum ya. Kita minta nama ya. Karena ini paling banyak mengisi almarhum siapa. Jadi saya harus mengedit data menghapus almarhum ribuan orang itu. Jadi jangan ketik almarhum ya Bapak Ibu ya. Ingat ya Bapak Ibu ya. Jangan menulis ALM almarhum. di nama ayah dan nama ibu. Tolong jangan diketik ya Bapak Ibu ya. 1000 Karena saya orang. harus edit datanya satu persatu tuh.
Lucu. Kemudian wali Bapak Ibu, mau diisi silakan. Ini tidak wajib kalau wali. Kalau mau isi suami atau istri ya boleh, silakan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ini yang paling banyak nih. Sering lupa klik tombol submit. Pak, saya sudah ngisi datanya nih lengkap semua nih. Tapi kenapa tidak ada dalam daftar nama yang belum mengisi data? Saya tidak ada datanya. Ternyata ibunya lupa klik submit. Nah, jadi mohon diperhatikan. Terakhir itu adalah tombol submitnya diklik. Jadi rangkuman dari penjelasan saya sebelumnya, mungkin pastikan data yang diinput benar-benar valid. Pegang tuh KTP, kartu keluarga, ijazah di sebelah itu. Baru pegang laptop. Bapak Ibu yang minta-minta tolong orang, ini saya baru saja melayani PPG sebelumnya. Banyak yang minta-minta tolong orang. Bapak Ibu sudah minta tolong orang, jangan kasih tinggal. Saya pakai gaya Papua ya Bapak Ibu ya, bahasa ya. Jangan kasih tinggal. Karena mereka ketik nama salah, Bapak Ibu yang susah kemudian hari. Itu plototin Bapak Ibu, lihat datanya. Sudah benarkah belum? Itu I, saya punya nama harusnya pakai Y. Nah, begitu. Itu sederhana sekali. Bapak Ibu yang sudah PNS mungkin tidak terlalu bermasalah. Bapak Ibu yang baru P3K kemudian rezeki mungkin ada tes PNS atau mungkin penyesuaian sertifikat dan segala macam, nama berpengaruh sekali Bapak Ibu ya. Kemudian di dalam formulir Bapak Ibu, kolom yang berbintang merah, contohnya ada nama ibu, kemudian ada bintangnya, itu wajib diisi. Nah, kami sudah sampaikan di situ. Nah, ini kemudian klik tombol submit untuk menyimpan data, itu pasti. Kemudian pendataan dan validasi wajib dilakukan sebelum tanggal yang akan kami tentukan. Karena begini Bapak Ibu, kami harus tarik data ini, kirim ke GTK, supaya Bapak Ibu bisa masuk ke ruang GTK untuk mengikuti langkah selanjutnya. Jadi kami akan sampaikan tanggal sampai kapan kami open validasi datanya. Bapak Ibu sudah kita kejar-kejaran dengan waktu. Kemudian kesalahan data yang diisi akan berpengaruh pada validasi data para predikti yang tentunya akan berimbas pada keabsahan sertifikat profesi Bapak Ibu. Jadi ini sangat berpengaruh terhadap Bapak Ibu punya sahkah tidak sertifikat profesi Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya akan demokan sedikit hal-hal yang belum saya sampaikan tadi di presentasi tadi terkait hal-hal yang paling sering ditanyakan. Mohon maaf Ibu, saya bisa share screen lagi ya Bu ya. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Tetap kelihatan, Pak Nes, tetap kelihatan. Tetap kelihatan ya Bu Ibu ya. Ya. Ini ya Bu ya. Nah, ini sudah masuk ke halaman datamahasiswa.com ya Bapak Ibu ya. Izin Pak Nus, itu masih di Oh, PowerPoint yang di-share. masih PowerPoint ya. Ya Pak, Oh ya, saya close PowerPoint ya. siap. Baik Bapak Ibu, ini saya akan masuk ke salah satu data, ketik saja di Google ini Bapak Ibu ya. Ini saya harus mohon maaf kalau yang sudah ini saya pengalaman kemarin, jadi saya harus mengulang dari dasar. Jadi supaya mengurangi pekerjaan saya nanti. Saya buka saja google.com seperti begini Bapak Ibu ya. Kemudian ketik data mahasiswa siswa.com. Begini saja Bapak Ibu ya. Loh.
Kok jadi banyak? Ini lebih ribet ya. Kita langsung saja ke alamatnya, datamahasiswa.com seperti ini. Oke, kita langsung saja ke alamat. Masukkan NIM Bapak Ibu yang akan kami berikan secara kolektif. Kemudian dengan password. Kemudian klik login begini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Akan tampil tampilan seperti ini, jadi klik edit profile yang warna biru. Nah, mohon maaf Bapak Ibu ya, yang warna biru itu yang di atas. Nah, biasanya ada yang warna biru itu warna hijau ya. Nah, warna biru itu yang di sebelah atas. Klik edit profile. Nah, di sini. Jadi Bapak Ibu, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan di sini. NISN. Ini ketik saja, jangan dikosongkan ya. 0000 10 karakter Bapak Ibu. Harus 10 ya. Jadi ini kita sudah pas 10 atau belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti itu ya. NPWP Bapak Ibu ya. Kalau ada silakan diisi. Kemudian ini program kerjasama ya. Saya kira jelas yang lain. Nah, di kecamatan. Ini Bapak Ibu. Kecamatan ini mungkin database kami mungkin belum lengkap sampai ke pemekaran sekarang ya. Nah, jadi Bapak Ibu ketik saja misalkan Kimam. Dia akan muncul seperti ini. Misalkan gini ya. Silakan diklik seperti ini. Kadang sering itu muncul nama kecamatan yang baru sekarang tidak tampil. Bapak Ibu bisa memilih kecamatan yang terakhir ya, sebelumnya. Ya, kecamatan induknya ya Bapak Ibu ya. Itu yang bisa dilakukan. Kami belum update data kecamatan. Kemudian alamat Bapak Ibu ya. Alamat ini silakan diisi Bapak Ibu. Baik alamat tempat tugas boleh, alamat sesuai KTP juga boleh. Tidak ada masalah ya. Pak, saya alamat KTP saya di kampung saya, sementara saya domisilinya di kota nih, mengajarnya di kota. Silakan Bapak Ibu, pilih alamat yang mana silakan. Kemudian selanjutnya yang penting-penting ya. Kemudian nik ayah. Nah, ini ada cerita lucu nih Bapak Ibu. Ini kalau nik ayah ini, kalau orang tuanya sudah meninggal, kosongkan saja Bapak Ibu. Ini tidak dibintangkan di sini. Banyak sekali kirim DM ke saya, tanya, Pak, orang tua saya sudah meninggal, niknya kami sudah tidak tahu. Bapak Ibu, di sini tidak ada tanda bintang merahnya. Jadi tidak wajib. Itu ya. Biaya kuliah Bapak Ibu 0 rupiah. Kalau ini ya Bapak Ibu berapa saja silakan. Nanti saya di sini saya edit jadi 0. Nggak masalah kan kalau edit rame-rame kan? Kan sama jadi 0 juga. Jenis pendaftaran Bapak Ibu. Nah di sini yang paling banyak permasalahan nih. Jenis pendaftaran Bapak Ibu, pilih PPG non PLPG. Seperti ini. Nah, akan tampil di sini asal perguruan tinggi. Asal perguruan tinggi. Keterangannya sudah jelas nih. Asal perguruan tinggi. Bapak Ibu itu artinya Bapak Ibu itu datang dari mana ya? Nah, Pak, kami harus isi Universitas Musamus atau perguruan tinggi S1 saya, Pak. Saya kadang mau jawab sudah tengah malam. Ini sudah lapar juga kadang-kadang. Nah, jadi Bapak Ibu sesuai ijazah S1-nya Bapak Ibu, asal perguruan tinggi ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan diketik misalkan Universitas
Misalkan Hasanuddin. Ketik saja misalkan Hasanuddin. Seperti ini ya. Tinggal pilih seperti ini. Kemudian pilih program studinya. Ketik di sini. Profesi guru. Ini banyak yang memilih pendidikan profesi guru nih. Padahal asal program studi. Saya tidak bisa menerawang Bapak Ibu punya asal program studi. Jadi eh, Bapak Ibu harus ketik nih. Misalkan pendidikan guru sekolah dasar atau ini pendidikan guru anak usia dini misalkan seperti ini. Ini karena di Unhas tidak ada PGSD pasti. Jadi wajib diisi Bapak Ibu ya. Asal perguruan tinggi, asal program studi. Nah, ini tujuannya supaya Bapak Ibu bisa diakui itu konversi nilai dari pembelajaran mandirinya Bapak Ibu. Jadi fungsinya di situ PPG non PLPG itu ada 27 SKS yang diperoleh dari pembelajaran mandiri. Nah, Bapak Ibu kalau pilih peserta didik baru, kami tidak bisa konversi. Ingat Bapak Ibu. Jadi siapa yang mau tanggung jawab tuh 27 SKS itu? Nah, jadi Bapak Ibu harus pilih PPG non PLPG, pilih universitas asalnya di mana, kemudian program studinya apa sebelumnya. Baik, kita lanjut. Nik ayah, nik ibu, terus apa lagi ya? Ini sudah jelas ya. Saya kira sudah jelas ya. Di wali tidak perlu diisi, tidak ada masalah. Kemudian ini sudah nomor HP. Saya masih cari data-data penting yang berdasarkan pengalaman sebelumnya ya. Kemudian ini SN. Saya kira sudah semua ya. Baik Bapak Ibu, itu saja dari saya terkait dengan validasi data. Jadi ini cerita lucu nih dari tahapan sebelumnya, Bapak Ibu ya. Ini pentingnya literasi, Bapak Ibu guru baca, kita pahami, kita dengar, kemudian kita lakukan sama seperti itu. Jadi pentingnya literasi. Nah, ini mungkin ada cerita lucu nih Bapak Ibu ya. Kemarin waktu melayani sebelumnya PPG sebelumnya, jadi saya ini di WA nih Bapak Ibu. Pak, ini nik ayah ini saya harus isi apa nih Pak? Terus saya sampaikan, Pak, kosongkan saja. Dia bilang, Pak saya sudah isi kosong, tapi kenapa masih error? Saya bilang, Pak, tolong di screenshot, kosongkan saja Pak. WA saja screenshot ke saya. Pak, Bapak Ibu tahu yang diisinya apa? Nol, 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 nol. Bapak Ibu kosong dengan nol itu beda. Itu akhir dari saya Bapak Ibu ya. Jadi ada nol dengan kosong itu, nol itu angka. Kosong itu tidak ada isi sama sekali. Jadi tidak diisi sama sekali. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya. Kita akan bertemu intensif sekitar 2 atau 3 minggu ke depan. Dan saya aktif sampai tengah-tengah malam Bapak Ibu ya. Saya lebih aktif kalau malam untuk mengolah datanya. Dan komunikasinya via Telegram nanti. Saya akan buat grup untuk validasi data. Pada saat saya aktif, saya buka grupnya. Pada saat saya tidak aktif, saya akan close dulu grupnya. Jadi supaya semua pelayanan komunikasi dengan Bapak Ibu bisa saya balas. Terima kasih banyak.
Selamat sore, salam sehat untuk kita semua, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Ibu. Baik, terima kasih Pak Stefanus Ngodu yang sudah memberikan materi. Izin saya ambil alih Pak ya, karena Ibu Siap. izin meninggalkan tempat untuk beberapa menit. Jadi Bapak Ibu, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Stefanus itu adalah untuk apa namanya penerbitan nomor induk mahasiswa. Jadi LPTK itu wajib ya, wajib untuk mendaftarkan data diri Bapak Ibu sekalian supaya terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagai mahasiswa Universitas Musamus yang sedang mengikuti program pendidikan profesi guru. Kira-kira seperti itu. Jadi tadi sudah disimulasikan juga untuk pengisian data-datanya itu seperti apa. Bahkan sudah saya share juga ya Bapak Ibu untuk nama yang ada gelar, nama yang tidak ada gelar itu baiknya diperiksa kembali gitu. Waktu kemarin kami verifikasi data itu kan juga ada yang berbeda. Nama lapor diri dengan nama yang ada di SIM PKB. Jadi kami mengambil nama yang sesuai dengan ijazah. Jadi penting sekali Bapak Ibu untuk melihat data-datanya ya karena datanya kan Bapak Ibu yang punya jadi harus peduli gitu datanya mulai dari NIK dan pengalaman juga itu kemarin bermasalah karena itu eh, Bapak Ibu peserta itu salah untuk menginput nomor induk kependudukan jadi itu sangat-sangat penting untuk Bapak Ibu ketahui dan nanti akan diberikan oleh Pak Stefanus untuk username dan password ke portal data mahasiswa tadi. Jadi nanti di situ Bapak Ibu mengisikan datanya mulai dari data diri sampai dengan data orang tua yang diminta hanya nama saja ya, diminta hanya nama saja. Jadi jangan diisi yang lain-lain, nama saja tidak apa-apa. Seperti itu. Pokoknya yang ada tanda eh, bintang mungkin ya, tanda bintang itu wajib untuk diisi. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Kita lanjut ke materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Biro Keuangan dari Universitas Musamus. Di sini sudah ada Pak Osner ya. Pak Osner, saya berikan kesempatan untuk Bapak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya tes kedengaran suara saya izin. Kedengaran Pak Osner? Oke, saya langsung aja ya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Osmar Sihotam dari Biro Keuangan. Saya mewakili Kepala Biro untuk menyampaikan eh, pemaparan keuangan yang diperlukan untuk peserta PPG. Saya langsung kepada materi. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat Pak Osner? Silakan. Boleh. Oke. Mekanisme pembayaran keuangan PPG. Pengenalan singkat, Universitas Musamus atau UNMUS didirikan menjadi PTN sejak tahun 2010 berdasarkan Perpres nomor 65 tahun 2010. Bersamaan dengan Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus. Sejak tanggal 25 April 2024, UNMUS telah menerapkan PPKBLU berdasarkan KMK 185 tahun 2024 tentang penetapan Universitas Siliwangi, Universitas Tidar, dan Universitas Musamus pada Kemendikbudristek sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Em, di sini peserta PPG mendapatkan kewajiban untuk atribut pendukung PPG berdasarkan Surat Direktur PPG nomor 0406 garing B2 GT 0008/25. Setiap mahasiswa wajib melakukan lapor diri pada poin 11. Tambahan persyaratan dari LPTK Onmus, mahasiswa PPG dikenakan biaya atribut pendukung berdasarkan SK Rektor tentang penetapan besaran tarif atribut pendukung pada PPG Universitas Musamus. Jadi, ini adalah biaya pendukung, bukan menjadi biaya eh, pendidikan. Jadi, harap dipahami Bapak Ibu ya. Adapun rincian biaya pendukung itu adalah
biaya wajib dan biaya tidak wajib. Biaya wajib itu minimal 375.000 yang berisikan kaos seragam PPG sebesar 250.000, penerbitan KTM yang dari uang elektronik atau seperti tap cash sebesar 100.000, dan penggandaan sertifikat untuk 5 lembar sebesar 25.000. Biaya tambahannya adalah 350.000 dengan rincian jas alma mater Unmus sebesar 350.000. Jadi ada dua pilihan. Satu yang wajib itu udah pasti 375, dan satu lagi opsional, artinya kita Bapak Ibu bisa memilih mau mengambil jas alma mater Musamus atau tidak. Jadi dikembalikan ke Bapak Ibu sekalian. Kemudian cara pembayaran itu mahasiswa atau peserta PPG membayar biaya atribut pendukung melalui Bank Mandiri pada nomor rekening 15.400.200.76.208 atas nama RPL 068 BLU Universitas Musamus untuk OPS terima. Scan bukti pembayaran dikirim ke bagian PNBP Universitas Musamus melalui link Google Drive yang sudah disiapkan. Nanti akan saya share juga ke grup Bapak Ibu sekalian, link yang dipersiapkan. Dan sedikit uji coba pada pengisian link pembayaran. Saya masuk pada bagian link pembayaran. Ya, nanti Bapak Ibu ketika masuk pada link yang disediakan nanti, itu langsung masuk pada eh, Google Form yang disediakan. Yaitu mahasiswa dipersiapkan dulu, dipastikan dulu membaca semua keterangan yang diterangkan supaya ada kalian Bapak Ibu bisa lebih jelas, lebih memahami apa saja bagian-bagian dari pembayaran yang wajib dan yang tidak wajib. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, pembayaran wajib itu terdiri dari kaos PPG, KTM, dan penggandaan. Kaos PPG itu 250.000, KTM kartu elektronik mahasiswa yang tap cash 100.000, dan penggandaan sertifikat. Penggandaan sertifikat itu diberi 3 pilihan. Pilihan pertama itu 5 lembar dengan perkiraan per lembar 5.000. Jadi kalau 5 lembar 25.000. Pilihan kedua ada 10 lembar, dan pilihan ketiga ada 15 lembar paling banyak. Jadi nanti Bapak Ibu bisa pilih sesuai keinginan masing-masing. Pembayaran opsional atau tidak wajib itu berupa jas alma mater sebesar 350.000. Jika sudah memahami, silakan centang bagian yang jadi sediakan. Lalu bagian kedua nanti setelah kita klik centang baru kita mengisi data diri kita. Data diri kita adalah NPM, NIM, yaitu jika tidak memiliki NIM, silakan mengosongkan saja. Jika sudah memiliki NIM atau NPM, boleh diisi. Jadi, makanya di situ disediakan tidak ada tanda bintang, karena itu tidak wajib. Karena saya juga tahu ada yang sudah punya NPM, ada juga tidak. Kemudian silakan mengisi nomor HP atau email. Nomor HP diharapkan adalah nomor HP yang aktif. Aktif yang ada di WA-nya ataupun Telegram-nya. Kemudian dengan rincian yang tadi di slide sebelumnya sudah disampaikan, ada hitungan yang tinggal dipilih sesuai kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Dengan rincian ada kaos PPG, KTM, penggandaan sertifikat, mau yang 5 lembar, 10 lembar, 15 lembar, itu ada totalannya. Dan ada juga yang tambahan di bawah yang jas alma mater. Totalan ini bisa dilihat dengan rincian keterangan sebelumnya. Sudah ada keterangan secara rincian itu kaos PPG berapa, KTM berapa, penggandaan sertifikat juga berapa. Dan jas alma mater juga ada berapa.
silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Karena ini nanti menjadi penentu yang akan dicetak, disiapkan untuk Bapak Ibu sebelum nanti selesai melaksanakan pembelajaran atau PPG. Kemudian, karena ada kaos PPG, malah silakan memilih ukuran kaos PPG sesuai eh, badan Bapak Ibu sekalian. S, M, L, XL. Silakan memilih dan jika juga memesan jasa thermometer silakan juga memilih, tapi jika tidak, tidak perlu diisi karena itu tidak wajib. Kemudian, setelah mengisi semuanya, bagian yang pembayaran kita pilih tadi, yang kita mau kan ada totalannya. Silakan dibayar sesuai yang kita pilih pada rekening yang disediakan, yaitu rekening Universitas Musamus di Bank Mandiri pada nomor yang tertera. Silakan diupload di dalam format PDF. Setelah diupload, pastikan semuanya terkirim. Jangan sampai Bapak Ibu hanya sekedar mengisi tapi tidak sampai terkirim. Nanti datanya tidak sampai di kami. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Singkat saja, saya kembalikan ke operator. Terima kasih. Terima kasih Pak Osner atas materinya. Mungkin sedikit saran Pak, untuk yang di bagian ukuran mungkin diberikan opsi yang lain ya. Jadi Bapak Ibunya bisa mengisi opsi yang lain, misalnya triple XL atau ukuran lainnya. Kira-kira mungkin seperti itu Pak ya. Opsi yang lain aja nanti Bapak Ibunya yang tinggal isi. Kira-kira kalau misalnya triple XL atau apa 4 XL gitu ya, atau bahkan eh, lebih besar lagi ukurannya, kira-kira begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Osnar atas materinya. Jadi tadi sudah disampaikan ya Bapak Ibu, bahwa ada ketentuan yang diberikan oleh Universitas Musamus, yaitu eh, ada beberapa bentuk pembayaran yang wajib dilakukan oleh Bapak Ibu peserta, yaitu berupa ada kaosnya, kemudian nanti diberikan juga kartu mahasiswa yang berupa tap cash, dan juga penggandaan sertifikat kalau misalnya nanti Bapak Ibu sudah mendapatkan sertifikat pendidik seperti itu. Kita masuk ke mungkin acara terakhir ya Bapak Ibu, serba-serbi. Kami dari tim pengelola mungkin ada sedikit beberapa catatan yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah jumlah dari peserta PPG yang ada di LPTK Universitas Musamus per tanggal per tanggal 30 Juli kemarin itu sudah kami laporkan ke Panitia Pusat sebanyak 1.326 yang datanya bisa Bapak Ibu lihat pada link lapor diri link lapor diri Unmus 2025 kalau tidak salah yang saya bagikan linknya. Kemudian peserta yang lapor diri itulah yang bisa mengakses aplikasi Ruang GTK. Jadi kalau misalnya ada peserta yang terlambat lapor diri atau tidak konfirmasi bersedia di akun SIM PKB-nya sebelumnya, itu berarti tidak bisa melakukan pembelajaran secara mandiri. Itu yang pertama. Karena kemarin setelah diverifikasi itu ada beberapa peserta yang lupa mengkonfirmasi kesediaan di akun SIM PKB. Jadi walaupun lapor diri itu kami anggap sebagai bukan peserta karena sudah terlambat mengklik konfirmasi kesediaan yang kalau tidak salah itu ditutup pada tanggal 17 atau tanggal 12 kalau tidak salah ya Bapak Ibu. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, untuk masuk ke dalam aplikasi Ruang GTK-nya itu sendiri, kan kemarin sudah kami share juga beberapa panduan, itu coba langsung Bapak Ibu akses. Kalau misalnya sudah terdaftar, berarti itu sudah bisa masuk ke aplikasi Ruang GTK-nya atau ke menu sertifikat pendidik. Kemudian apabila ada Bapak Ibu yang ketika mengecek NIK itu terdaftar atau maaf belum terdaftar dari bukan peserta PPG guru tertentu, itu langsung ke pusat bantuan ya Bapak Ibu karena kami sudah melaporkan yang tadi 1.326 peserta tadi, tetapi kalau misalnya dicek NIK-nya itu masih terdapat notifikasi bahwa bukan peserta
eh, PPG guru tertentu berarti langsung ke pusat bantuan Bapak Ibu. Jadi kalau melaporkan ke kami tidak bisa melakukan apa-apa karena aplikasi Ruang GTK-nya itu bukan punya kami dan bukan kami operatornya. Jadi langsung saja apabila Bapak Ibu mengalami kendala seperti itu langsung ke pusat bantuan. Dan kemudian kalau misalnya di beberapa hari ini juga ada yang menginformasikan kalau belum ada menu sertifikat pendidiknya, itu bisa juga langsung ke pusat bantuan atau mencoba mengakses baik itu menggunakan laptop, menggunakan HP. Kalau laptop kan berarti langsung ke eh, websitenya ya, kemendikdasmen.go.id, atau bisa menggunakan HP di aplikasi Ruang GTK, atau mungkin kalau di iOS itu Rumah Pendidikan kalau tidak salah namanya. Jadi silakan Bapak Ibu dan pastikan akun emailnya itu sudah sesuai, baik itu nicknya, kemudian emailnya juga sesuai. Itu bisa dicek mencari akun yang aktif itu di belajar.id. Kemarin sudah saya share juga cara untuk mengecek kira-kira akun belajar ID yang aktif itu yang mana. Jadi ketika Bapak Ibu mencari akun belajar ID yang aktif itu mengisi data-data yang sesuai, misalnya NPSN sekolah, kemudian nicknya, kemudian akunnya itu sudah bisa disebutkan di situ. Kemudian kalau ada yang lupa tentang akun emailnya, akun email belajar ID-nya tuh lupa lupa passwordnya, itu bisa juga di reset lewat situ Bapak Ibu. Pastikan bahwa email untuk mereset passwordnya itu juga sesuai dengan email yang ada di Dapodik ya. Jadi lagi-lagi Bapak Ibu, data-data Bapak Ibu itu sangat penting ya, baik itu di SIM PKB, di Dapodik, bahkan nanti data yang ada di Universitas Musamus itu juga sesuai. Karena pengalaman-pengalaman kami kemarin tuh juga cukup banyak ya Bapak Ibu yang mempunyai kesalahan namanya itu ada ganda, double L. Ternyata di ijazahnya L, apa cuma satu huruf, nggak ada huruf ganda. Kalau kemarin kami verifikasi juga itu ada nama yang pakai tanda petik gitu. Ada nama yang pakai tanda petik, kemudian di Dapodiknya tidak ada tanda petik. Jadi kami memverifikasi berdasarkan data yang ada di ijazah. Jadi kalau ijazahnya pakai tanda petik, itulah yang kami laporkan. Karena ya yang bisa dirubah itu kan KTP ya. Kalau ijazah kan sudah dicetak, hanya sulit untuk diubah. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk jadwal pembelajaran mandirinya juga itu dimulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 13 September. Kemudian pendaftaran ujian UKPPG-nya itu dimulai dari tanggal 1 September mungkin ya, kalau tidak salah Bapak Ibu bisa cek tanggal 1 September sampai dengan tanggal eh, 13 13 September. Jadi, silakan Bapak Ibu dapat mengerjakan modul pembelajarannya sesuai dengan durasi waktu yang diberikan. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa masing-masing modul itu punya kuncian waktu. Misalnya untuk di modul pertama itu punya waktu 6 hari. Bapak Ibu bisa menyelesaikan sebelum 6 hari itu juga boleh ya. Tetapi kalau mau masuk ke modul yang berikutnya itu tidak bisa. Jadi nunggu 6 hari itu selesai, kemudian baru bisa masuk ke modul kedua. Sama juga, kalau misalnya modul kedua itu 4 hari, Bapak Ibu bisa menyelesaikannya selama 3 hari, itu boleh-boleh saja. Tetapi untuk masuk ke modul berikutnya, itu sesuai dengan kuncian waktu tadi. Jadi setelah 4 hari, baru modul ketiganya baru terbuka. Gitu. Jadi kalau misalnya modul ketiga itu 8 hari, ya mau menyelesaikannya sebelum 8 hari juga boleh, lebih dari 8 hari juga boleh selama rentang pembelajaran itu dilakukan, yaitu 1 Agustus sampai dengan 12 September. Jadi jangan sampai di akhir-akhir ya, di akhir-akhir baru menyelesaikan. Karena kemarin juga pengalamannya itu butuh validasi jurnal yang berulang kali. Jadi kami sampaikan juga untuk strateginya ya Bapak Ibu supaya jurnal itu bisa divalidasi tepat waktu. Itu ya berarti gunakan apa namanya eh, panduan yang sudah ditentukan. Jadi kalau misalnya buat di apa namanya aplikasi Microsoft Word
kemudian di PDF-kan. Kalau kemarin tuh banyak sampai jurnal itu divalidasi berulang kali, bahkan ada yang sampai 10 kali, bahkan sampai 23 kali, sampai sudah bingung itu Bapak Ibu gurunya seperti apa ini kira-kira validasinya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau misalnya sudah selesai mengupload jurnal pembelajaran, itu kalau misalnya ada perbaikan, itu ada contohnya atau ada catatan perbaikannya. Apabila perbaikan ditemukan plagiasi, ya berarti Bapak Ibu usahakan supaya plagiasinya itu berkurang, atau misalnya yang paling sering itu landasan-landasan teori, mungkin Bapak Ibu bisa lebih sedikit, lebih menggunakan kata-kata sendiri dibanding yang ada di internet, kira-kira begitu. Jadi supaya jurnal pembelajaran yang Bapak Ibu hasilkan itu bisa divalidasi dengan baik. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk eh, berikutnya lagi itu tentang nomor induk mahasiswa ya. Nomor induk mahasiswa tadi juga sudah dibahas sedikit bahwa nanti akan ada eh, username dan password yang diberikan oleh Pak Stefanus, dan username itu adalah untuk masuk ke portal data mahasiswa. Nanti Bapak Ibu diminta untuk mengisi data-data tersebut. Kemudian yang dari 1326 tadi kami sudah usulkan untuk diterbitkan NIM-nya. Diterbitkan NIM-nya, kemudian segera diterbitkan SK-nya. Jadi itulah eh, SK atau surat keputusan bahwa nama-nama Bapak Ibu itu terdaftar sebagai peserta PPG Universitas Musamus Merauke. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Sudah ada Ibu Desi? Halo, Pak Saiful. Ya. Oke, baik. Eh, saya rasa sudah cukup jelas ya Bapak Ibu terkait dengan alur pembelajaran pada eh, ruang GTK, dan juga tadi ada penjelasan mengenai pembayaran PNBP. Bapak Ibu mohon diperhatikan terkait dengan pembayaran PNBP, karena mudah-mudahan ini tidak jadi hoax ya Bapak Ibu. Sebelum-sebelumnya tuh saya pemantau percakapan di grup terkait dengan ini PPG seharusnya gratis dan lain sebagainya. Izin Bapak Ibu, perlu saya klarifikasi bahwa eh, memang Bapak Ibu untuk proses pembelajaran di PPG ini bersifat gratis. Maka tadi yang disampaikan oleh pihak PNBP adalah atribut pendukung yang harus dibayarkan bukan hanya oleh mahasiswa profesi ya Bapak Ibu, itu wajib seluruh mahasiswa Universitas Musamus. Karena apa yang Bapak Ibu bayarkan ke LPTK akan kembali lagi kepada Bapak Ibu dalam bentuk kartu mahasiswa elektronik berupa Tapcash, e-money, kemudian juga kaos atribut yang wajib ya, kemudian juga ada biaya penggandaan untuk nanti sertifikat. Mungkin ada pertanyaan, saya tidak butuh kaos. Nah, ini kan bersifat wajib Bapak Ibu ya, karena itu merupakan tagihan PNBP yang harus dibayarkan oleh seluruh mahasiswa, gitu ya. Nah, kemudian eh, apa yang harus Bapak Ibu lakukan adalah melakukan pembayaran sebelum batas pembelajaran berakhir atau sebelum UKPPG. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Saiful bahwa timelinenya adalah sampai tanggal berapa ya Pak? 12 September ya? Iya, 12 betul. September ya Pak Saiful? Ya. Ya, betul. Mohon Bapak Ibu juga tertib dalam pembayaran sehingga eh, tim dari PNBP juga mudah mendata, karena kartu mahasiswa Bapak Ibu itu akan diterbitkan dan juga dialokasikan sesuai dengan pembayaran yang Bapak Ibu sudah lakukan, seperti itu ya. Jadi besaran biaya yang Bapak Ibu terima eh, dengan bantuan pemerintah kepada LPTK itu tidak termasuk kaos dan lain-lain ya Bapak Ibu, sehingga yang ditagihkan oleh ongkirnya gimana? Izin Bapak Ibu, nanti ini seluruh perangkat yang kartu mahasiswa dan lain-lain eh, akan dikirimkan setelah Bapak Ibu menyelesaikan studi bersamaan dengan sertifikat. Jadi sertifikat beserta dengan penggandaan legalisirnya, kemudian juga dengan kaos dan kartu mahasiswa akan dikirimkan bersamaan. Eh,
Untuk mekanisme pengiriman, kemarin kami tidak membebankan dan kami kirimkan secara kolektif. Jadi seperti ini Bapak Ibu, jangan terlalu risau dengan ongkir dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa tanyakan kakak tingkat Bapak Ibu yang berada di daerah yang sama, misal di Aceh. Untuk kaos bersifat wajib Bapak Ibu, pembayaran wajib adalah kaos, kartu mahasiswa, dan tabcase dengan besaran 375.000. Gitu ya. Bapak Ibu terkait dengan pembayaran tadi bisa menyimak ulang-ulang. Jadi seluruh kegiatan kita pada sore hari ini sudah direkam dan juga sudah Bapak Ibu bisa menyimak berulang-ulang kali. Gitu ya Bapak Ibu ya.